teguh di geladak, tenang dalam badai, dan setia bersama angin dan ombak. Jalasena mengukir pengabdian tak terlihat dari darat tapi terasa dalam setiap nafas kemerdekaan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Juni kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SHMSI menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibrahim beserta staf, bertempat di ruang VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada 2, dengan Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam mendukung tugas negara di bidang ekonomi dan wilayah perbatasan. Prajurit Koarmada 2 kembali mengharumkan nama satuan melalui prestasi membanggakan di berbagai ajang olahraga tingkat nasional. Dalam kejuaraan pencak silat terbuka Pangdivif 2 Cup di Singosari, para atlet yang tergabung dalam PSHT Koarmada 2 berhasil meraih sejumlah medali, termasuk juara 1 oleh Klasi 1 Yogit Ervindo dari KRI Sungai Gerong 906. Selain itu, beberapa prajurit lainnya juga menyabet juara 3 di berbagai kelas, menunjukkan semangat juang dan dedikasi tinggi dalam dunia olahraga bela diri. Bahkan, anggota keluarga besar TNI Arya Putra Prasetyo turut berkontribusi dengan meraih juara 3 di kategori pra-remaja. Kejuaraan ini menjadi bukti nyata pembinaan jasmani prajurit Koarmada 2 yang unggul dan berdaya saing. Tak kalah membanggakan, Serdames Budi Subronto atau Mr. Brown juga mengukir prestasi dalam ajang body contest dan Brigif 9 Kostrad Cup yang digelar dalam rangka HUT ke-64 Kostrad. Bertanding di Aula Brigif 9 Kostrad, ia sukses meraih 2 medali perak di kategori Men's Fitness dan TNI Polri ASN. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SHMSI memberikan apresiasi tinggi atas capaian para prajurit yang dinilai sebagai cerminan semangat, kedisiplinan, dan kualitas pembinaan yang konsisten. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus berkompetisi dan membawa nama Koarmada 2 bersinar di berbagai bidang. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SHMSI yang diwakilkan oleh Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla mengikuti video conference pers rilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika bersama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bea Cukai, Polri, dan TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini berlangsung di gedung Puskodal Koarmada 2 Ujung Surabaya sebagai bagian dari publikasi operasi gabungan yang berhasil menggagalkan penyelundupan sabu sebanyak 2 ton, jumlah terbesar dalam sejarah penindakan narkoba di Indonesia. Pangko Armada 1 Laksda TNI Fauzi dalam konferensi pers menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam operasi ini. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin ke-7 yaitu pemberantasan peredaran narkoba. 2 unsur KRI yakni KRI Surik 645 dan KRI Silea 858 turut berperan penting dalam operasi penghentian dan pengamanan kapal target. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam membina kesiapsiagaan tempur prajurit melalui berbagai latihan dan uji kemampuan di laut maupun darat. Salah satunya dilakukan oleh prajurit KRI Nala 363 yang menggelar latihan VBSS selama 1 minggu, dilengkapi dengan latihan tembak reaksi dan simulasi pembebasan sandera. Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan taktis, kecepatan respons, serta profesionalisme dalam menghadapi ancaman nyata di laut, sekaligus menjadi bagian dari program latihan Satuan Kapal Eksorta Koarmada 2 triwulan kedua tahun anggaran 2025. Sementara itu dari perairan Batam, KRI Bung Hatta 370 turut melaksanakan uji gladi tugas tempur tingkat 1 dan 2 sebagai bagian dari strategi pembangunan kekuatan pertahanan laut nasional. Dengan dipimpin langsung oleh Komandan Korat Koarmada 2,
Kegiatan ini menguji kesiapan awak kapal dalam mengoperasikan alutsista produksi dalam negeri, termasuk penguasaan sistem senjata dan komunikasi. Kegiatan ini sekaligus menjawab arahan Pangko Armada 2 untuk memastikan bahwa setiap prajurit Jalasena selalu siap dan tangguh menjalankan tugas negara. Latihan dan uji kemampuan ini menjadi fondasi penting bagi Koarmada 2 dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Netizen, masih bersama kami dalam rangkaian informasi dari Koarmada 2. Selanjutnya kami hadirkan kabar terbaru terkait kedatangan Menhan Republik Indonesia di Surabaya yang disambut hangat oleh Pangko Armada 2. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI menyambut hangat kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin dalam rangka kunjungan kerja di kota Surabaya. Penyambutan berlangsung di Base of Lanudal Juanda. Kehadiran Menhan RI disambut dengan penuh kehormatan oleh Pangko Armada 2 yang turut menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan tersebut. Suasana akrab dan penuh kekeluargaan mewarnai momen penyambutan tersebut. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kunjungan kerja, di hari yang sama, Pangko Armada 2 kembali hadir untuk melepas keberangkatan Menhan RI sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kunjungan beliau di Kota Pahlawan. Suasana pagi di dermaga Madura Koarmada 2 dipenuhi semangat dan keceriaan saat Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI turut berbaur bersama prajurit dan PNS dalam kegiatan olahraga bersama. Kegiatan ini diawali dengan senam pagi, kemudian dilanjutkan jalan sehat dan lari santai mengelilingi daerah basis Angkatan Laut. Momentum ini menjadi ajang untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat tali silaturahmi antar personil di lingkungan Koarmada 2. Selain berolahraga, Pangko Armada 2 juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meninjau langsung beberapa fasilitas dan gedung di area Denmako Koarmada 2. Memastikan bahwa sarana dan prasarana satuan tetap dalam kondisi optimal guna mendukung tugas pokok. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan kekompakan, mencerminkan sinergi kuat antara pimpinan dan seluruh jajaran Koarmada 2 dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis dan siap menghadapi tantangan ke depan. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI menerima paparan rencana garis besar latihan bersama Cooperation of Float Readiness and Training 2025 yang disampaikan oleh Komandan Satuan Kapal Eksorta Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan selaku Direktur Latihan. Paparan ini berlangsung di ruang rapat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Latihan bersama Carat merupakan latihan bilateral tahunan antara TNI Angkatan Laut dengan United States Navy dan United States Marine Corps. Latma Carat 2025 rencananya akan digelar di beberapa wilayah di Jawa Timur. Untuk tahun ini, latihan akan difokuskan pada Maritime Domain Awareness atau kesadaran domain maritim, dengan tujuan utama berbagi informasi serta memperkuat keamanan maritim kedua negara. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya SH-MSI menghadiri paparan rencana pelaksanaan kegiatan Kasal Cup Fin Swimming Selat Madura tahun 2025 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 Komando Pasukan Katak. Paparan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Puskopaska Laksma TNI Monang Hasitompul kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Wisma Elang Laut Jakarta. Paparan ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Erwin S. Aldi Dharma, Asisten Kasal, pejabat utama TNI Angkatan Laut, serta Kepala Dinas Jajaran TNI Angkatan Laut. Juga hadir dan Satkopaska Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori. TNI Angkatan Laut terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat diplomasi maritim melalui berbagai bentuk kerjasama internasional. Salah satunya adalah kunjungan kehormatan dari Atal Australia, Second Fleet Command Kapten Mark Daly ke Koarmada 2 yang disambut hangat oleh jajaran pimpinan Koarmada 2 di Surabaya. Pertemuan ini membahas rencana strategis termasuk latihan bersama dalam rangka memperkuat sinergi dan interoperabilitas antara Angkatan Laut Indonesia dan Australia
guna menghadapi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan ini menjadi bukti nyata diplomasi pertahanan maritim yang terus dijalankan TNI Angkatan Laut demi menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama profesional di bidang pertahanan laut. Di sisi lain, dalam rangka memperluas peran TNI Angkatan Laut di kancah global, Komandan Satgas MTF TNI Konga 28P Yunifil, Letkol Laut Pelaut Anugrah Anurullah, melaksanakan kunjungan kerja ke markas Yunifil di Lebanon dan diterima langsung oleh Komandan MTF Yunifil, Radem Richard Kasten. Pertemuan ini membahas situasi strategis di Lebanon serta efektivitas operasi maritim dalam misi perdamaian PBB. Kunjungan tersebut juga mencakup peninjauan fasilitas markas yang terdampak konflik serta lokasi prajurit TNI yang terluka. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar satuan tugas, upaya ini menegaskan dedikasi TNI Angkatan Laut dalam menjaga perdamaian dunia dan mempererat hubungan diplomatik dalam misi internasional. TNI Angkatan Laut melalui Kormada II terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan nasional. Salah satunya ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan Kormada II dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kakuil Kormada II Kolonel Laut Suplai Agus Cahyono. Acara tersebut menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan antara TNI Angkatan Laut dan Lembaga Ekonomi Strategis Nasional, serta menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pertahanan dan sektor keuangan dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, upaya TNI Angkatan Laut dalam mendekatkan diri dengan dunia akademik tercermin dari pelaksanaan Joy Sailing KRI Bimasuci bersama lebih dari 150 peserta rapat pimpinan Universitas Airlangga. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wahana edukatif dan rekreatif, tetapi juga mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan kalangan perguruan tinggi dalam memperkenalkan potensi kemaritiman Indonesia. Sinergi yang terjalin antara Kormada II dan institusi pendidikan tinggi menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang tangguh dan berdaya saing. Pangkalan TNI Angkatan Laut jajaran Kormada II terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah maritim serta keselamatan masyarakat. Lanal Labuan Bajo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 80.000 batang rokok ilegal dan 14 unit sepeda motor tanpa dokumen lengkap yang diangkut menggunakan KM Niki Mila Utama dari Surabaya. Berkat informasi intelijen dan kesigapan tim di lapangan, barang-barang ilegal yang disembunyikan dalam truk ekspedisi tersebut berhasil diamankan bersama 2 orang pelaku. Dan Lanal Labuan Bajo, Letkol Laut Pelaut Ardian Wijanarko Jaja Saputra menyebutkan potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai 400 juta rupiah, serta menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga wilayah perairan dari ancaman ilegalitas. Di sisi lain, Lanal Balikpapan menunjukkan kepedulian dan respons cepat dalam penanganan bencana banjir yang melanda Batu Ampar Balikpapan. Melalui operasi pencarian gabungan, tim berhasil menemukan balita berusia 1 tahun 10 bulan yang sebelumnya dilaporkan hanyut terseret arus. Proses pencarian yang berlangsung selama 2 hari ini melibatkan berbagai instansi dan elemen masyarakat, menunjukkan kekompakan dan dedikasi tinggi dalam misi kemanusiaan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata peran TNI Angkatan Laut tidak hanya dalam menjaga keamanan laut, tetapi juga hadir dalam setiap situasi darurat demi keselamatan rakyat. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Kormada II hanya di akun media sosial resmi kami. Kormada II, disiplin, unggul, andal, Gora, Gorawira, Madya Jala, Jala Sveva, Jaya Mahe.